Inggih Ratu Idedane sareng sami Paicen lugrang titiang pacang ngwacen pamikukuh prajuru duwene. Titiang lunas ring prajuru sareng sami mangne sikap amustikrana taler ulangan kayum sareng sami nggih. Pacang rasti ngayah dikiring jagat duwene sareng sami nggih. Nggih titiang kawitin macen pamikukuh sadurung kemargiang pamikukuh jugrayang titiang Bene Semadya Kabupaten Gianyar pinake nganganin Majelis Desa Adat MDA Provinsi Bali mapitaken dumun lan lunas pesaur prajuru sami antuk manah sane lasarir. Pataken titiang napi idedane prajuru maka sami seyaga pacang kukuhan titiang. Inggih matur sukma. Napi seyaga pacang ngemargian swadharma manut awig-awig desa adat miwah Perda Provinsi Bali nomor 4 tahun 2019. Inggih semua. Inggih pamikukuh titiang kabiden. Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namo Sidam, Om Siddhi Tat Rastu Tat Astu Astu Swaha. Medasar sesanti angawi bagya lan asung kete waru nugraha ide sang yang widiwasa ringgalah dauhayu purnama sasi kepitu isake siu siang 900 tanggal setiga nemonin rahina calis caripon wuku pahang tanggal 18 Desember 2021 megenah ring pura pusat Desa Adat Tarukan Kecamatan Tapak Siring Kabupaten Gianyar. Titiang Bene Semadya Majelis Desa Adat Kabupaten Gianyar medasar antuk ili kita pamutus saking Majelis Desa Adat Provinsi Bali nomor 262 garing SK strip P garing MDA strip P Bali garing 12 garing 2021 tertanggal 15 Desember 2021 ngukuhin prajuru Desa Adat Tarukan Kecamatan Tapak Siring Kabupaten Gianyar Provinsi Bali masa ayahan isake warsa siu 900 petang dasa 3 ngantos siu 900 petang dasa kutus atau masa bakti 2021 ngantos 2026. Yang makan kalau kami atas nama pimpinan dan lembaga pemerintah Provinsi Gianyar sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada tokoh-tokoh Tarukan yang telah menelurkan Bene Gianyarnya dengan begitu aman, tentram dan nyaman gitu lah. Tidak ada pergojolakan, semua manis-manis. Nah, inilah salah satu yang perlu ditiru oleh desa-desa yang lain. Sehingga program urusan kramo adat itu bisa nyambung. Artinya model ini perlu ditetapkan di desa-desa yang lain untuk bisa menjadikan contoh bahwa pemilihan bendesa seperti inilah seharusnya. demokratis ya? Ya demokratis, manis, pelantikan semua bisa menghadiri, kan ini yang bagusnya. Ini yang perlu ditiru. Mungkin pesan-pesan untuk berbekal yang baru. Ya terhadap karena tugas dan tanggung jawabnya berat kepada desa di sekarang kan udah perjurunya ya pesan-pesannya harus bekerja sesuai dengan aturan
harus bekerja sesuai dengan awing-awing, bekerja sesuai dengan paralel. Ayo, apa ada permasalahan, ayo kita dukung. Apa yang ada permasalahan, ayo kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Pak. Ya, selamat kepada pemirsa. Sedikit kesan-kesannya untuk hari ini. Ini serah terima pengurusan desa adat Tarukan sampun luar diantar. Mugi-mugi ya nanti sana sampun programan atau pendesa lama presiden yang aturan untuk menguahan nanti sana pada lebih meningkat lebih yang sana ketahanan yang lebih bagus dengan situasi masyarakat globalisasi seperti sekarang itu. Itu harapan ke depannya mugi-mugi labda karya sudah sedang ingon dalam melaksanakan pemerintahan adat Trinity di penyadap Tarukan Dejeng Kajeng. Sadat Tarukan Dejeng Kajeng. Jero Bendesa, ada nggak program Bendesa yang dulu yang Jero akan majukan lagi? Mengenai program-program sana jaga kelanjutan Indonesia, sana tertunda, ini pembangunan Buddha, sana ke penyusuan beras, yang baru satu dan ini ada istiadat, pengabdian kurikulum itu juga perlu direvisi karena makin sampun zamannya zaman globalisasi. Cina sampun jaga mengikuti tradisi adat sekali mungkin. Pak Jero, Bendesa. Ini tadi terkait dengan desa adat berbasis IT. Tapi kira-kira desa adat siap kan? Kalau IT yang punya teamwork di grup-grup yang Makasami kemungkinan sampun Nintan memerlukan IT lagi. Santukan sebagian besar sampun skupnya memang dari orang-orang IT. Oke, terima kasih Jero. Ini semua. Nah, untuk menambahkan tadi Perbekal dan juga Ketua DPR mengatakan Haji orang vokal di sini gitu kan. Nggih. Apa sih yang akan dibangun oleh Haji sendiri di sini? Pertama-tama nggih, matur semua kita muncaran ya Puja Pangastuti selaku petajuk wakil Bendesa niki ring Desa Adat Tarukan, tentu saya di tiang adalah pertama secara kelembagaan yang mendukung dalam arti membantu daripada tugas-tugas Jero Bendesa. Yang nomor dua tadi sudah disampaikan bahwa apa yang memang telah diserah terimakan dalam rangka pengukuhan daripada prajurit adat Desa Adat Tarukan ini ada beberapa program yang belum berjalan, ya, yang belum misalnya sampai tuntas, jelas akan kita lanjutkan. Dalam arti juga kita akan mengembangkan lembaga-lembaga baru dalam rangka membantu mengurangi beban masyarakat, ya. Karena bagaimanapun masyarakat tanpa ekonomi dibantu dengan ekonomi dengan menghasilkan sebuah finance yang memang bagus sudah ke depan ini juga tidak akan ada gunanya. Maka dari itu badan usaha pedulian desa adat ini perlu kita kembangkan, perlu kita tingkatkan sehingga memiliki manfaat yang lebih untuk keramo desa adat Tarukan. Itu tugas dari pada Bendesa, tentu kita yang sebagai bagian daripada projuru desa adat Tarukan akan membantu bersama-sama. Intinya kita adalah jujur, ya, ikhlas dan terbuka. Ya, jujur adalah ya kita menyampaikan, kita berusaha mencari bekerja dengan yang terbaik. Ikhlas ya tentu bagaimana kita ada ciptaan Tuhan itu sang yang widiwasa. Kita ingin bahwa apa yang kita lakukan dengan ikhlas, dengan tulus yang berdasarkan daripada kebenaran itu sendiri. Ini kan tidak. Jadi mungkin tadi Haji bicara soal ekonomi. Apa yang menjadi potensi di sini yang akan mungkin bersama Bendesa nanti Jero Bendesa akan Haji tingkatkan? Oke. Baik, terima kasih. Sebelum hari ini kita dikukuhkan, memang sudah sempat kita diskusi intern di dalam pengurus. Ada beberapa bidang usaha yang memang kita ingin kembangkan.
Satu contoh bagaimanapun desa adat Tarukan ini tidak bisa lepas daripada ekspansi daripada pariwisata yang khususnya di kawasan wisata internasional Ubud. Bagaimanapun juga Tarukan juga dilintasi oleh jalan negara yang mana menghubungi kawasan ya istana. Jelas ini juga akan memberikan dampak positif untuk pariwisata kita. Maka dari itu ke depan mudah-mudahan ini juga mendapatkan asung ketawaran nugraha dari keramo masyarakat desa adat Tarukan dan seluruh jajaran. Kita akan mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat adat, termasuk juga di sana tuh ada petani, ada subak, semua kita akan kembangkan. Nah inilah rencana kita ke depan. Tentu disampaikan juga oleh tadi Pak Desa apa yang perlu kita kembangkan ke depan. Ini tugas kita bersama-sama. Jadi mungkin sinergitas antara perbekal yang tadi dibicarakan tadi seperti apa nanti rencananya? Baik, begini, apa tadi yang sampaikan oleh tadi memang di dalam era demokrasi memberikan pendapat itu diatur di dalam undang-undang di Undang-Undang Dasar 45 di pasal 28 ya. Kita bisa memberikan demokrasi ini adalah memberikan pendapat secara lisan dan tulisan di dalam era demokrasi yang sangat terbuka sekarang ini. Kita membutuhkan, kita tidak pernah melihat apakah vokal dan sebagainya, selama itu positif. Karena prinsip kita ngayah itu ibaratkan kita gelas kosong ini, gelas kosong kita siap diisi, mau kita diisi apa saja kita akan saring nanti yang mana memang sesuai. Kita bukan ibaratkan gelas yang terbalik, tapi kita gelas kosong, kita siap menerima masukan dari kerama adat semua, dari siapapun. Kita akan memberikan dengan terbuka, membangun sama-sama. Intinya adalah membangun desa adat ini secara bersama-sama, bersinergi, ya kira-kira itu. Dikit Bu Haji, berkaitan dengan pariwisata, harapannya ke pemerintah apa itu? Pertama, tentu hari ini kita sudah dengar juga dari penjelasan dari para Manggala, Pak Ketua DPRD Gianyar, bahwa dampak daripada pandemi ini amat sangat parah, sangat dalam. Kita tahu juga pertumbuhan ekonomi kita di Bali mengalami kalau nggak salah interaksi minus di 12-13%. Tapi berangsur-angsur syukur ini sudah mulai membaik, dan Gianyar juga mendapatkan dampak yang sangat luar biasa karena Gianyar adalah bagian dari salah satu pariwisata yang berharap dari penghasilan pajak hotel dan restoran. Nah ke depan ini adalah juga kita minta dukungan, dan tentu juga masyarakat, dukungan masyarakat sangat dibutuhkan oleh Pemda Gianyar dalam rangka meningkatkan PAD yang khususnya bersumber daripada penghasilan hotel dan restoran. Nah inilah kita juga minta kepada pemerintah kabupaten juga provinsi biar menjadi atensi kita di sini, bahwa kita ingin membangun desa, mengembangkan desa dengan berbasis desa adat, ya, bukan hanya berbasis kepada dinas, tapi kita memanfaatkan desa adat karena bagaimanapun wewengkon desa adat ini dengan konsep Trihitakarana, Pariangan, ya, Palemahan dan Pawongan, ya, artinya ketika adat memiliki sumber energi, sumber ekonomi yang memiliki berbasis ekonomi Bugda itu juga akan kembali diatur kepada Pariangan itu sendiri. Begitu juga hubungan manusia dengan manusia dengan lingkungannya. Saya kira sudah klop sekali yang kita punya di konsep Trihitakarana kalau kita dikembangkan dengan pemerintah pusat dan daerah. Itu harapan kita. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih.